Di sini kita lihat di makalah ini ya, di makalah ini tentang larangan-larangan monopoli ya. Jadi ketika kita bicarakan tentang masalah pupuk, ya saya ulangi lagi tadi, bahwasanya pupuk adalah hajat para petani ya, akan berdampak besar kepada produktivitas tanaman yang sedang diurus oleh para petani. Maka ketika ada terjadi monopoli pupuk, nah, ini akan berdampak kepada harga ya ataupun biaya kos yang dikeluarkan oleh para petani ya dalam mengurus tanamannya, yang berapa mungkin tadi ketika tidak sanggup membeli pupuk, akhirnya produksi ataupun buah yang diharapkan melimpah ternyata tidak, sebaliknya ya, yang ujungnya kepada gagal panen. Nah ini, jadi Islam secara normatif ya telah memberikan petunjuk larangan ihtikar ya. Larangan monopoli tidak hanya terkait 3 hal tadi ya, air, kemudian rumput dan api ya, tapi secara kontekstualnya kita membaca hadis tidak hanya dari tekstual tapi membaca kontekstualnya, bahwasanya al-haja al-'amah, keutamaan maslahat umum, al-maslahah al-'amah muqaddam ala al-maslahah al-khassah ya, atau al-haja al-munfarid ya. Jadi kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Dan yang perlu saya ulangi lagi, yang perlu menjadi catatan penting bagi kita ya, ini al-ihtikar atau monopoli ini adalah bagian dari perbuatan zalim. Dan kezaliman yang dilakukan kadangkala pelaku monopoli ini akan melakukannya dengan kezaliman berikutnya ya. Karena ketika dia menyadari bahwasanya apa yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum, maka dia akan melakukan kezaliman berikutnya, yaitu dengan menghindari petugas keamanan ya, yang melakukan sidak ataupun kemudian ketika khawatir akan ketahuan, maka dia akan melakukan suatu tindakan hukum, perlindungan hukum ya, dengan melakukan apa, misalnya melakukan perbuatan riswah. Nah, jadi tentunya riswah ataupun suap ini adalah perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum, baik itu secara hukum konvensional ya ataupun juga hukum agama. Bunyi hadisnya secara normatif sudah jelas, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu tepatnya adalah di neraka. Nah, nilai-nilai normatif ini tentunya kita harapkan ya, karena kita bukanlah negara yang bersyariatkan Islam, tapi kita memiliki sebagai negara, kita sepakat dan sebagai negara Pancasila dengan hukum sebagai panglimanya. Tentunya kita harapkan di sini ada ketegasan hukum dari pihak pemerintah ya. Undang-undangnya sudah jelas mengatur, tadi sudah disampaikan pemengkala tentang bagaimana larangan untuk monopoli suatu hajat umum ya ataupun kebutuhan umum. Nah, sekali lagi yang jadi catatan penting ya, bahwasanya secara sosiologis ya, proses sosial yang terjadi ketika terjadi kezaliman dalam bentuk monopoli suatu produk, baik itu terkait dengan pertanian, baik itu terkait dengan makanan, baik itu dengan sumber energi ya, tentunya ini akan diikuti dengan kezaliman berikutnya. Dan kezaliman yang berikutnya tentunya akan lebih besar lagi ya. Tadi sudah zalim secara sosial, berikutnya zalim secara individu per individu. Apa itu? Melakukan perbuatan riswah agar perbuatan melanggar hukumnya itu dilindungi oleh aparat-aparat yang oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, tentunya sekali lagi batasan agama yang hanya normatif ya, kita harapkan menjadi pegangan, betul-betul menjadi keyakinan kita bahwasanya kita berusaha, aktivitas ekonomi kita, aktivitas bisnis kita ya, sebagaimana ikrar kita di setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Nah, inilah aplikasi kita dalam ajaran agama bagi kita, ya. Bahwasanya ibadah bukan hanya terkait dengan ibadah mahdoh, kewajiban kita terhadap Sang Khalik, tapi juga kita menghindarkan diri kita dari perbuatan zalim, baik itu menzalimi diri kita sendiri ataupun menzalimi orang lain. Itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, kita punya rem. Oh, ini saya ada memiliki rasa malu. Saya sudah berikrar setiap waktu kita di 5 waktu, ya, untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Maka ketika ada tindakan-tindakan seperti itu, maka kita akan menyadari diri kita, mengintrospeksi diri kita, akan membatasi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini ya hikmah dibalik ihtikar, larangan memonopoli suatu barang ataupun hajat orang banyak. Kenapa? Kezaliman yang dilakukan oleh kita dengan melakukan monopoli pasti akan diikuti oleh kezaliman berikutnya. Di antaranya yaitu perbuatan zalim itu melakukan riswah ataupun menyuap petugas-petugas ataupun aparat lainnya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dapat terhindar dari hal-hal seperti itu, ya. Baik.